Tes, tes 1, 2, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mengkaji kembali pembahasan kitab Majmu' Al-Fatawa yang disusun atau yang ada kumpulan-kumpulan fatwa dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita pada pertemuan sebelumnya mengkaji tentang pertanyaan beliau atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang masalah iman. Tentang perbedaan antara Islam dengan iman. Kemudian di pertanyaan berikutnya beliau rahimahullahu taala ditanya an ta'rifil iman inda ahli sunnati wal jamaah wa hal yazidu wa yanqus, yaitu tentang definisi iman bagi ahlus sunnah wal jamaah dan apakah iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Ini sudah belum? Belum ya? Tapi sekali lagi beliau ditanya tentang bagaimana definisi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah dan apakah iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Baik, langsung kita baca saja jawaban dari beliau rahimahullah. Beliau mengatakan al-imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah huwal iqraru bil qalbi wan nutqu bil lisani wal 'amalu bil jawarih. Iman bagi ahli sunnah wal jamaah itu mengucapkan atau meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Fahuwa yatadamman al-umur tsalatsa. Maka kalau kita lihat tadi ada 3 perkara yang mencakup ranah keimanan: hati, lisan, dan perbuatan. Ini harus ada 3-tiganya di dalam keimanan seseorang. Ini definisi seperti ini tidak didapati dari kelompok-kelompok lain di luar ahlus sunnah wal jamaah. Seperti misalnya kaum al-murji'ah, mereka hanya meyakini bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati saja. Sedangkan amal perbuatan itu tidak termasuk bagian daripada iman. Sehingga meskipun mereka melakukan kemaksiatan sebagaimanapun, dosa sebagaimanapun besarnya yang mereka kerjakan, itu kata mereka tidak mengurangi dan mengganggu iman sama sekali. Ini keyakinannya orang-orang Murji'ah. Imannya pezina sama dengan imannya para ulama. Ya, imannya pendusta sama dengan imannya orang-orang yang jujur. Yang penting hatinya beriman. Nah, ini pemikiran-pemikiran Murji'ah seperti ini yang paling umum
atau sering kita dengar banyak orang-orang awam yang meyakini demikian adalah jangan ngelihat dohirnya, ya, tapi hatinya, jangan lihat penampilannya. Meskipun tatuan, meskipun dia itu gimbal rambutnya, meskipun pakai pendek dan lain sebagainya, tapi lihat hatinya. Membawakan dalil innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Yang penting hatinya berjilbab. Ya, meskipun pakaiannya buka-bukaan nggak apa-apa, yang penting hatinya baik. Ini benih-benih pemikiran Murji'ah yang umum ya kita dapati di dalam sebagian kaum muslimin. Padahal amal itu juga termasuk bagian daripada iman. Wa idza kana kadzalik fa innahu sawfa yazidu wa yanqus. Kemudian yang berikutnya, iman bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan Ahlul Bid'ah, bahwa Ahlussunnah meyakini iman seseorang bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka berarti syarat iman, definisi iman bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 5 ditambah 2 tadi, yaitu kalau digabungkan dalam sebuah bait syair yang berakhiran nun, disebutkan oleh para ulama, iman itu maknanya adalah al-qaulu bil lisani. Ya, al-qaulu bil lisani, belakangnya nun, yaitu ucapan lisan. Kemudian yang kedua, wal iqraru bil janani, meyakini di dalam hati. Yang ketiga, wal amalu bil arkani, mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah iman itu ketika taat kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitani, dan iman itu berkurang ketika taat kepada asy-syaitan. Ini nun semua. Tapi kata beliau, iman bisa bertambah dan berkurang. Wa dzalika li anna al-iqrar bil qalbi yatafadhal, falaisa al-iqraru bil khabar kal iqraru bil muayyanah. Kita ambil satu cabang keimanan tadi, yaitu meyakini di dalam hati. Keyakinan kita di dalam hati itu bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain tidak sama. Kata beliau, contoh misalnya seorang meyakini dengan informasi berbeda dengan keyakinannya ketika melihat langsung. Meskipun sama-sama meyakini. Antum meyakini ada yang namanya virus COVID, virus corona. Antum meyakini. Tapi kan antum keyakinannya cuma sekedar dari apa? Dari khabar, dari informasi saja. Tapi coba kalau antum diajak ke lab, ya benar-benar antum ditunjukkan bentuknya, enggak tahu pakai apa, pakai mikroskop atau pakai apa. Ya benar-benar antum ditunjukkan bentuknya, ini loh, nyata seperti ini. Ininya, virusnya. Keyakinan antum bertambah enggak? Bertambah. Ya, maka dari keyakinan saja itu bisa bertingkat-tingkat yang satu dengan yang lain. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Walaisal iqraru bi khabari rajul kal iqrari bi khabari rajulaini wa hakadha. Demikian juga tidak sama keyakinan kita ketika kita mendapatkan informasi dari satu orang dengan ketika kita mendapatkan informasi dari 2 orang atau lebih. Meningkat keyakinan kita. Ada satu orang yang ngabari sama kita, telah terjadi kecelakaan di jalan A. Satu orang yang mengabarkan, kita meyakini hal tersebut. Tapi ketika ada orang lain yang mengabarkan juga ada kecelakaan, sama kabarnya, ada kecelakaan di jalan A, maka keyakinan kita sebelumnya semakin bertambah, semakin kuat. 3 orang yang ngabari 4 orang, semakin kuat dan kuat. Ini menunjukkan iman bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-260, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya balik kepada Ibrahim, qala awalam tu'min? Apakah kau tidak yakin, tidak beriman?
bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim mengatakan qala bala, tidak, aku sudah beriman. Tapi imannya Nabi Ibrahim ini hanya sekedar informasi. Nabi Ibrahim ingin meningkatkan keimanannya dengan melihat langsung. Maka dia ingin supaya Allah memperlihatkan bagaimana caranya dia menghidupkan yang mati. Ya bala walakin liyatma'inna qalbi, untuk menenteramkan hatiku. Fal imanu yazidu min haitsu iqraril qalbi wa tuma'niyatihi wa sukunihi wal insani yajidu dzalika min nafsihi fa indama yahduru majlisa dzikrin fihi mau'izatan. Maka keimanan seseorang bisa bertambah, keyakinan seseorang di dalam hatinya, tumakninahnya dia di dalam hatinya, ketenangan hatinya itu bertambah. Misalnya kata beliau, ketika seseorang menghadiri majelis-majelis ilmu yang di situ diingatkan tentang wa dzukira lil jannah wan nar, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang neraka, yazdadul iman, imannya bertambah ketika itu. Hatta ka'annahu yushahidu dzalika ra'yal ain. Bahkan enggak jarang ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita duduk mendengarkan kajian, disebutkan tentang nikmat surga, disebutkan tentang nikmat neraka, seakan-akan kita benar-benar menyaksikan langsung ya surga, keindahan surga dan ngerinya neraka itu. Nah, ini menjadikan iman kita semakin bertambah. Wa indama tujadul ghaflatu wa yaqumu min hadzal majlis yakhifu hadzal yaqin fi qalbihi. Namun ketika dia lalai, ketika muncul kelemahan iman di dalam dirinya, pasti dia nggak betah di majelis itu, dia berdiri dan dia keluar meninggalkan majelis tersebut. Jadi kalau ada orang keluar dari majelis, jangan dianggap ini lemah, imannya lemah ini. Enggak, mungkin ada udzur dia. Ya, beri udzur. Jangan langsung divonis ini imannya lemah, enggak kayak kita kuat imannya. Enggak. Kemudian kata beliau, kadzalika yazdadul iman min haitsul qaul, fa inna man dzakarallaha 10 marrat laisa kaman dzakarallaha mi'ata marrah, fatsani azyadu bikatsir. Demikian juga kalau tadi dengan hati, sekarang dengan lisan. Dengan lisan itu menambah keimanan. Tentu berbeda antara orang yang berzikir kepada Allah 100 kali, 10 kali dengan orang yang berzikir kepada Allah 100 kali. Tentu yang kedua lebih tinggi keimanannya, lebih meningkat keimanannya daripada yang pertama. Wa kadzalika aidan man ata bil ibadati ala wajhin kamil yakunu imanuhu azyada mimman ata biha ala wajhin naqis. Sama halnya dengan seorang yang melaksanakan ibadah apapun, tapi dia melaksanakannya itu dengan sangat sempurna. Ya detail dia, perfeksionis dia kalau beribadah itu. Benar-benar detail. Rukun-rukunnya dia penuhi, syarat-syaratnya dia penuhi, bahkan sunnah-sunnah dalam ibadah itu juga dia penuhi. Maka tentu ini imannya lebih meningkat daripada yang cuman sekedar melakukan ibadah ala kadarnya. Wis pokoknya yang penting sah. Ya, dan antum bisa rasakan itu. Kalau kita benar-benar memperbagus ibadah kita, itu seakan-akan iman kita itu naik, dicas. Beda dengan kalau kita sholat ala kadarnya, wis pokoknya yang penting sah dang mari dang wis. Ya, itu berbeda. Tidak ada keimanan yang bertambah di situ. Nggak bisa dikatakan ya, hanya yang merasakan ini yang bisa tahu hal tersebut. Wa kadzalikal amal fa innal insana idza amila amalan bi jawarihi akthar minal akhar sara al akthar azyadu imanan minan naqis. Ya, ketika seorang melaksanakan amal ibadah dengan anggota tubuhnya, ya dia banyak beribadah dengan anggota tubuhnya lebih daripada lisannya, maka anggota tubuhnya, beribadah dengan anggota tubuhnya ini lebih mendatangkan keimanan, meningkatkan keimanan daripada yang lain. Wa qad jaa'a dzalika fil Qur'ani was sunnah a'ni itsbatuz ziyadati wan nuqsan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, banyak di sini beliau contohkan, misalnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka.
Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Demikian juga ayat yang lain, misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Muddathir ayat 31. Kalau tadi surat Al-Anfal awal-awal ya, ayat 2 atau ayat 3? Ayat 2, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Muddathir ayat 31, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana." Ya, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah keimanan orang-orang beriman. Ini dalil juga bahwa bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah. Demikian juga dalam surah At-Taubah, di akhir-akhir halaman terakhir surah At-Taubah ayat 125, Allah mengatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Ini banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Tadi semua dalil-dalil tentang bertambahnya iman atau berkurangnya iman? Bertambah. Berkurangnya iman, ada yang tahu apa dalilnya? Kata para ulama, ya sama, itu juga dalil tentang berkurangnya iman. Ayat-ayat yang tadi kita baca, itu kan semuanya menunjukkan bertambahnya iman. Itu juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang berkurangnya iman. Kata para ulama, li'anna syai'a idza zdada naqasa. Karena sesuatu itu kalau bisa bertambah, pasti sudah bisa berkurang. Sesuatu apabila dikatakan bisa bertambah, maka pasti bisa berkurang. Apa contohnya? Ini air misalnya, bisa ditambah, maka berarti otomatis bisa berkurang. Itu hukum sunnatullah sudah kayak gitu. Apalagi istri, ya, bisa bertambah, bisa nggak jemaah? Bisa berkurang? Bisa. Ya kalau suami nggak bisa, bertambah nggak bisa, terus berkurang bisa. Tapi intinya sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Tapi di dalam hadis Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabiat, para wanita-wanita ketika itu. Nabi mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhabu lilubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat makhluk yang paling cepat atau makhluk yang paling kurang agama dan akalnya. Maksudnya kurang agamanya di sini adalah kurang keimanannya. Maknanya makhluk yang satu ini itu cepat sekali berkurang keimanannya, mudah sekali untuk berkurang keimanannya, dan kualitas akalnya itu juga sangat kurang. Yang dimaksud kata Nabi, min ihdakunna, daripada kalian wahai wanita-wanita. Aku nggak pernah melihat makhluk yang lebih cepat hilangnya agama dan akalnya lebih daripada kalian para wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita ya secerdas apapun dia itu tetap dikatakan naqisah al-aql. Ya tetap kualitas akalnya itu tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Ini bukan merendahkan wanita ya. Kenapa? Karena justru wanita dengan sifat seperti itulah dia menjadi sempurna. Dengan kurangnya akal dia, ya dengan sifatnya yang seperti itu, sifat kewanitaannya, suka lupa, teledor, terus apa? Nangisan, cengeng, apalagi? Cerewet. Ngomongnya tegas ini, cerewet. Ya, justru dengan adanya sifat-sifat seperti itu, wanita menjadi sempurna. Nggak harus sesuatu yang sempurna itu harus wanita ini harus kencang, nggak boleh lupaan, nggak boleh cengeng, nggak boleh manja-manja, nggak boleh suka gremeng-gremeng apa? Iya, manja-manja, nggak cerewet gitu. Kalau wanita dituntut seperti itu, maka laki-laki nggak bakalan suka sama wanita. Justru dengan adanya sifat-sifat wanita seperti itu, kita para laki-laki dijadikan suka, jatuh hati kepada wanita. Antum kalau nuntut istri itu harus kenceng,
tegas, nggak ada manja-manjanya, ngomongnya itu tegas gitu. Antum kayak kawin sama laki juga. Iya, makanya dijadikan kita menyukai wanita-wanita yang manja, ada sifat kewanitaannya seperti itu. Ya, maka ini bukan celaan kepada para wanita, memang sempurnanya wanita seperti itu, bengkok. Kata Nabi SAW, khuliqatil mar'ah min dhila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Idza dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kau paksakan dia untuk lurus, patah nanti. Wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang itu maka berarti perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Maka Nabi mewasiatkan kepada para suami, istamti' biha wa biha iwaj. Sudah, kau bersenang-senanglah dengan istrimu, tapi ingat, istrimu itu ada sifat bengkoknya yang kau harus sadari. Kemanapun kau mencari wanita sampai ke ujung dunia, tetap kau mendapatkan wanita yang sifatnya bengkok tadi. Itu sempurnanya memang kayak gitu. Cetakannya memang sempurnanya kayak gitu. Siapa bilang sesuatu yang sempurna itu harus lurus gini? Nggak mesti. Kadang sesuatu yang sempurna memang harus bengkok. Antum tahu kail? Apa jadinya kalau lurus? Nggak bisa melakukan tugasnya. Jadi tusuk satu. Harus bengkok memang kail itu. Antum dodolan coba kail lurus ini. Gak payu. Cari yang bengkok orang-orang. Tapi itu tentang para wanita yang kurang keimanannya. Tapi beliau mengatakan, walakin ma sababu ziyadatil iman. Baik, kalau memang seperti itu, apa sebab-sebab bertambahnya keimanan? Ya, apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan iman bertambah dan iman berkurang? Sebenarnya ini ada kitab yang lebih khusus membahas tentang hal ini, ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Judulnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab pasang surut keimanan. Banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Itu lebih spesifik membahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Tapi sebelum kita masuk ini, kita mumpung masih ingat perbedaan konsep iman Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana kita yakini pertengahan di antara dua Ahlul Bid'ah yang ekstrim. Kalau dalam masalah iman ini, Ahlussunnah pertengahan antara kaum Murji'ah dengan kaum Wa'idiyah. Disebut kaum Wa'idiyah karena di dalamnya ada dua kelompok, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Murji'ah, ya, mereka meyakini bahwa iman itu hanya sekedar keyakinan di dalam hati, dan amal perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Sehingga bagaimanapun dia melakukan maksiat, dia tetap mukminun kamilul iman. Dia mukmin yang sempurna imannya. Pezina mukmin yang sempurna imannya selama dia hatinya meyakini Allah. Kebalikannya Khawarij atau Mu'tazilah yang disebut dengan Wa'idiyah. Mereka menganggap iman itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Maka apabila hilang salah satunya, maka hilang semuanya. Ya, apabila hilang salah satunya, maka hilang semuanya. Makanya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Pezina itu mereka anggap kafir, karena itu mengurangi keimanan secara totalitas. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pezina, kemudian peminum khamar, ya, atau pencuri, pelaku-pelaku dosa besar, mereka masih mukmin tapi naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Tapi tetap sifat imannya tidak dihilangkan sama Ahlussunnah. Kalau Khawarij, kalau Murji'ah tadi mereka nyebutnya pezina sebagai apa? Pelaku dosa besar, mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Kalau Wa'idiyah disebut kafir. Ya, mereka kafirkan. Adapun Khawarij dengan Mu'tazilah, meskipun mereka sepakat mengkafirkan pelaku dosa besar, tapi tentang konsekuensi akhirat mereka ikhtilaf antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Kalau Khawarij meyakini mereka kekal di neraka selama-lamanya. Adapun Mu'tazilah mereka meyakini para pelaku dosa besar ini di antara dua tempat, manzilatun
bainal manzilatain, yaitu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak di surga dan tidak di neraka. Itu keyakinannya Mu'tazilah. Ya, kalau Khawarij enggak, neraka kekal selama-lamanya. Tapi vonis di dunia mereka sepakat sama-sama kafir. Tapi itu sedikit ya perbedaan antara iman dari segi Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Tapi kemudian sebab bertambahnya iman. Sebab yang pertama, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Fa innal insana kullama izdada ma'rifatan billah bi asma'ihi wa sifatihi izdada imanan bila syak. Sebab yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini sebab bertambahnya iman. Otomatis langsung aja kita balikkan, itu juga menjadi sebab berkurangnya iman ketika tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu otomatis menjadi sebab berkurangnya keimanan. Kata beliau, setiap kali seorang manusia yang mengetahui, belajar tentang nama Allah, sifat Allah, pasti bertambah keimanannya bila syak, tidak diragukan lagi. Walihada tajidu ahlul ilmi alladzina ya'lamuna min asma'illahi wa sifatih ma la ya'lamuhu ghairuhum tajiduhum aqwa imanan minal akharin min hadzal wajh. Karenanya Anda dapati para ulama-ulama yang mereka itu benar-benar paham tentang nama-nama, belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang lain, maka Anda dapati mereka ini lebih kuat keimanannya, lebih kokoh keimanannya. Ditimpa musibah misalnya dengan musibah yang bagaimana, yang sangat berat sekali, yang sangat pelik sekali, mereka tetap istiqomah di atas keimanan. Ya, tidak tergoyahkan keimanan mereka. Ada badai fitnah sebesar apapun, mereka tetap kuat di atas keimanannya. Ini disebabkan karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah puji para ulama ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang ulama. Ulama maknanya adalah yang tahu tentang nama dan sifat Allah. Mereka itulah yang paling takut kepada ini. Sifatnya adalah al-ilmu, pengetahuan. Ketika antum belajar bagaimana penjelasan para ulama tentang sifat Allah yang satu ini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit dan di bumi. Semua kelihatan sama Allah. Dan Allah tidak pernah lalai dari memonitor makhluk-makhluknya. Allah nggak pernah lalai dari memonitor makhluk-makhluknya. Berapa juta, berapa miliar, berapa triliun makhluk yang ada di atas muka bumi ini tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengetahui hal ini dan kita yakin dengan hal itu, orang kalau mau melakukan maksiat, dia mikirnya langsung ke sana. Saya sedang diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apapun yang saya kerjakan. Nggak bakalan jadi dia melaksanakan kemaksiatan tersebut, karena keyakinannya dia bahwa Allah sedang mengawasi dia. Ini seperti pernah kita lihat ada video yang berapa tahun lalu tersebar di medsos. Ada rekaman CCTV, copet gak sido nyopet, gara-gara dia tahu kalau ternyata diawasi sama CCTV. Iya, jadi wis ngambil dompetnya itu ibu-ibu di kayak tempat belanja gitu, sudah diambil dompetnya. Atik ngelirik dukur, ada CCTV itu. Akhirnya nggak jadi diambil itu, dijatuhkan begitu saja. Kemudian dia kabur. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya ada yang sedang mengawasi. Padahal mungkin bisa jadi CCTV-nya mati, rusak. Atau kalaupun masih nyala, mungkin nggak diawasi sama security-nya. Karena kan kalau antum melihat ruangan security kan banyak TV. Bisa nggak dia mengawasi semua tanpa miss, tanpa luput? Pasti ada yang miss kan? Ketika lagi memonitor sana, yang sini nggak keawasi. Iya, padahal cuma berapa TV tok. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk-makhluknya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Ustadz, bagaimana kok bisa Allah ngelihat kita meskipun kita ini berada di ujung dunia, di bawah laut yang dalam? Itu jangan ditanya bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah memiliki sifat seperti itu. Antum kalau tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, antum nggak perlu beribadah ditampakkan di medsos, ditampakkan di depan umum. Karena antum cukup beribadah
berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang mengetahui antum sudah merasa puas dengan itu, dengan ibadah itu. Nggak perlu harus selfie dulu, pasang status dulu, enggak, karena antum tahu bahwa Allah Al-Alim. Ini cuma satu nama ya. Baik, kalau dibahas manfaatnya, dampaknya bagi kehidupan manusia luar biasa sekali. Apalagi kalau kita bahas tentang sifat Allah, nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Itu dampaknya luar biasa bagi kehidupan kita. Nggak ada yang namanya persaingan bisnis yang nggak sehat. Apalagi menganggap rezeki saya diambil sama fulan. Kau nak cerita nih rezekimu diambil fulan ini. Semua rezeki sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadarnya. Ya, tidak akan tertukar. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpa dirimu, yang sudah ditakdirkan menimpa dirimu, tidak akan mungkin meleset ke orang lain, keliru ke orang lain. Kau sudah ditakdirkan kena penyakit, sudah ditakdirkan kau kaya raya, nggak mungkin ini kena kepada orang lain, mustahil. Dan apa yang meleset darimu, artinya memang tidak ditakdirkan kepadamu, tidak akan mungkin kau terkena hal itu. Ini kalau kita belajar tentang Ar-Razzaq itu tadi, luar biasa dampaknya. Sebab yang kedua, bertambahnya iman, an-nadhar fi ayatillahil kauniyah wa syar'iyyah, yaitu merenungkan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu berupa ciptaan Allah ataupun berupa syariat-syariat yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Fa innal insana kullama nadhara fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat izdada imanan. Karena seorang ketika dia melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, ya semua yang ada di atas muka bumi ini, di langit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat hal tersebut, maka itu semakin menambah keimanannya. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat? Di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memang disyariatkan atau disunahkan untuk merenungkan tanda-tanda kauniyah, kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaannya. Tapi tetap nanti tujuannya adalah untuk supaya kita menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar ngelihat tadabbur alam, ini ciptaan Allah, ngejak anak-anak biasanya dijak tur tadabbur alam, dilihatin gunung, dilihatin pohon-pohon, ini semua ciptaan Allah nak. Pulang sampai rumah anaknya cuman mendapatkan pelajaran bahwa gunung itu ciptaan Allah, pohon ini ciptaan Allah. Lah apa ado-adonan gunung? Tujuannya adalah untuk menanamkan bahwa kalau kau meyakini ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah yang layak untuk disembah. Karena selain Allah nggak bisa menciptakan seperti ini. Itu yang lebih ditanamkan, tauhid uluhiyahnya. Bukan cuma sekedar rububiyahnya. Karena secara fitrah anak-anak kecil itu sudah tahu bahwa ini ada yang menciptakan semua ini. Nggak ada problem di situ. Ya, cuman tinggal ditetapkan atau ditekankan kepada mereka tauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa syariat-syariatnya. Bagaimana antum dapati syariat Allah itu bisa tepat, pas, cocok untuk manusia di segala zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, pas untuk manusia di zaman tersebut. Ya. Itu kalau antum lihat bagaimana kuasa Allah dalam menurunkan syariatnya yang begitu perfect, begitu sempurna, maka tentu akan bertambah keimanan kita. Ya, contoh misalnya syariat apa? Poligami. Ya, syariat poligami. Ya nggak apa-apa, ini kan kajian, pembelajaran. Banyak di antara negara-negara orang-orang kafir yang mereka mati-matian berjuang untuk menekan angka-angka perzinahan. Ya, menekan angka-angka perzinahan. Ternyata justru semakin liar perzinahan di sana. Semakin bebas perzinahan di sana. Tersebarnya penyakit virus, kemudian banyaknya
bayi-bayi yang digugurkan dan lain sebagainya. Itu kelabakan mereka. Nah, Islam sudah atau Allah sudah memberikan solusi, yaitu dengan mengizinkan laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu. Sekarang coba antum lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan populasi ya di zaman sekarang kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Populasinya memang seperti itu. Kemudian ditambah lagi selain yang pertama tadi, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, diperparah dengan jumlah kematian laki-laki lebih banyak daripada jumlah kematian wanita. Ya enggak? Akean rondo apa dudo? Rondo. Nah, ini wajar ya, karena memang laki-laki keluar, dia rentan kecelakaan, rentan kena penyakit, ya dan lain sebagainya. Sedangkan wanita di rumah lebih terjaga. Ya, cuman nggak mesti ya, nggak mesti terus suami yang mati dulu baru istrinya, nggak mesti. Kan kita lihat dari kebanyakan. Ditambah lagi dengan keadaan yang ketiga, laki-laki yang siap menikah lebih sedikit daripada perempuan yang siap menikah. Ya kan? Karena perempuan siap menikah itu ketika apa? Ya sudah, kalau sudah haid selesai dia. Artinya dia sudah siap membuka pintu bagi orang yang ingin melamar dirinya. Tapi kalau laki-laki, apalagi di Indonesia ini, harus mapan dhisik, harus punya rumah dhisik, pekerjaan tetap dhisik, sampai umur 40 gak rapi-rapi. Iya. Semakin diperparah dengan itu. Wanita-wanita yang siap menikah lebih banyak daripada laki-laki yang siap menikah. Yang kelima, semakin diperparah dengan banyaknya laki-laki yang jadi wanita. Iya, semakin banyaknya laki-laki yang menjadi wanita. Jadi kan semakin sedikit kan ya. Iya, coba kalau laki-laki yang normal-normal ini kawinnya harus satu saja. Ya, terus yang lain kemana? Maka terjadi perzinahan karena wanita kalau tidak ada walinya, itu belakrak Yesus. Iya, karena kenapa safar harus dengan wali, dengan mahramnya? Karena kalau enggak, ya sudah kerusakan pada wanita tersebut. Islam sudah memberikan solusi. Ya, 14 abad yang lalu sebelum zaman sekarang yang memang benar-benar populasi wanita meningkat dengan kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi, Islam sudah memberikan solusi itu. Ya. Jadi gimana? Diamalkan lah. Ya. Punya bahan ya 5 tadi ya. Iya. Maka otomatis kebalikannya, seorang yang tidak merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ini bisa menyebabkan imannya berkurang. Sebab yang ketiga, kasratut ta'at, bertambahnya keimanan adalah dengan banyak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat di sini artinya fi'lul ma'mur wa tarkil mahdzur. Taat maknanya adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya taat. Bukan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Itu bukan taat. Maksiat itu justru kepada Allah Azza wa Jalla. Mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Enggak, itu bukan taat. Fa'inal insan kullama kathura ta'atuhu izdada bidzalika imanan, sawa'un kanat hadhihi ta'ah qauliyah am fi'liyah. Maka setiap orang yang banyak ketaatan kepada Allah, bertambah keimanannya, baik itu taat yang sifatnya ucapan atau yang sifatnya perbuatan. Fadzikru yazidul iman kamiyah wa kaifiyah. Berzikir kepada Allah itu menambah keimanan baik dari segi kuantitas atau dari kualitasnya. Salat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu semua bisa menambah keimanan. Kebalikannya, meninggalkan ketaatan alias berbuat kemaksiatan itu sebab berkurangnya iman. Lakin in kanatit ta'ah wajibatan wa tarkuha bila udhrin fahuwa naqsun yulamu alaihi wa yu'aqab. Kita dudukkan perkaranya di sini, ada rinciannya. Orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan misalnya sholat 5 waktu, apabila dia tinggalkan hal tersebut tanpa ada uzur, maka dia berkurang keimanannya plus dicela perbuatannya atau dicela pelakunya dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya tetap berkurang.
Tapi kalau ternyata dia meninggalkan kewajiban tersebut karena ada uzur, maka tetap keimanannya berkurang, tapi dia tidak dicela, tidak mendapatkan sanksi. Contoh misalnya sholat tadi, wanita-wanita yang haid atau nifas, dia meninggalkan sholat tersebut. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Tapi perlu diingat, kata beliau, keimanannya tetap berkurang. Jadi wanita-wanita yang ketika dia meninggalkan sholat karena ada udzur haid atau nifas, keimanannya tetap berkurang. Karenanya Nabi SAW tadi mengatakan bahwa wanita-wanita itu lebih cepat hilang keimanannya, lebih sedikit agamanya daripada laki-laki, karena wanita mengalami fase haid atau nifas. Sehingga progresnya sama laki-laki itu kalah gitu loh. Meskipun dia nggak berdosa wanita ini. Paham nggak jemaah? Ya. Adapun kalau dia meninggalkan ketaatan yang sifatnya tidak wajib alias sunnah, maka terkadang itu bisa mengurangi keimanannya, tapi tidak dicela orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak wajib tadi alias sunnah. Misalnya seorang meninggalkan puasa Senin Kemis, ya, meninggalkan puasa Senin Kemis, ya tidak dicela dan tidak akan mendapatkan dosa, namun terkadang bisa mengurangi keimanannya. Kenapa? Karena ketika dia puasa itu dia tercegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, dijaga selama dia berpuasa itu. Beda dengan kondisi tatkala dia tidak berpuasa, itu tentu berbeda. Ya, ini pembagian rincian kata beliau. Kemudian kita tambahkan di antara sebab berkurangnya keimanan, ini kita dapatkan dari kitab Syekh Abdul Razak tadi, yaitu Asbab Ziyadatil Iman. Di antara sebab berkurangnya keimanan adalah qurana usu, yaitu teman-teman yang buruk. Ya, sebaliknya sebab bertambahnya keimanan adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Ya, berapa banyak orang-orang yang dulu tinggal di lingkungan yang buruk, kemudian pindah di lingkungan yang baik, kondisi agamanya, kondisi imannya juga semakin baik. Ya, makanya telah syah dari Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu agamanya tergantung dari kawan dekatnya, lingkungannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa, dengan siapa kalian berkawan, dengan siapa kalian hidup. Lingkungan itu sangat-sangat mewarnai diri kita. Ya, lingkungan sekitar sangat-sangat mewarnai diri kita. Jangan kita sok-sokan tinggal di tempat yang maksiat, tinggal di tempat yang di situ sarangnya kebid'ahan, sarangnya kesyirikan. Kemudian dia mengatakan, saya mau merubah orang-orang di sini, Ustaz. Gaya. Nggak sampai sebulan dia yang dirubah, bukan orang kampungnya yang berubah. Dia yang dirubah. Memang ada one man in action, seorang diri yang mampu merubah orang-orang sekitar, ada. Bisa. Siapa? Nabi SAW. Nabi dakwah pertama kali di tengah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kota Mekah itu pusat trendsetter kesyirikan di Jazirah Arab. Iya, karena wilayah-wilayah lain mereka kiblatnya niru model kesyirikannya orang-orang Mekah. Tapi Nabi SAW nggak sampai 20 tahun Nabi sudah berhasil merubah kota Mekah menjadi kota yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. One man in action. Seorang diri beliau merintis dari awal. Itu Nabi, beda sama kita. Kalau kita mending cari selamat saja. Kalau kita cari selamat. Mending kalau memang tinggal di lingkungan-lingkungan yang buruk, usahakan untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik. Sangat-sangat berpengaruh sekali. Baik, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit ini? Ini mau masuk ke fatwa berikutnya, tanggung karena panjang juga. Barangkali apa yang disampaikan barusan ada yang kurang jelas, atau penjelasan saya terlalu jelimet, terlalu cepat, bahasa saya yang kurang jelas, mungkin ingin ada yang diulang atau diperjelas lagi, atau mungkin ada yang
tidak dipahami, silakan. Nggak ada jemaah. Penjelasan tentang Nabi Ibrahim tadi minta diyakinkan ya. Iya. Tentang Nabi Ibrahim tadi, iya. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikatakan bahwa beliau ketika mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Ini banyak orang-orang yang salah memahami bahwa Nabi Ibrahim ketika itu dalam keadaan belum beriman kalau Allah itu mampu untuk menghidupkan yang mati, sehingga Nabi Ibrahim perlu untuk ditunjukkan dengan mata. Ini salah. Padahal Nabi Ibrahim sebelumnya sudah yakin. Karena yang diperinci oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, beliau memperinci tentang 3 jenis yakin. Yang tingkatan pertama adalah ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga adalah hakul yakin. Baik, ilmul yakin maknanya adalah kita meyakini sesuatu dari informasi yang datang kepada kita. Kemudian hakul yakin, ainul yakin, kita meyakini sesuatu karena kita melihatnya. Kemudian hakul yakin, kita meyakini sesuatu itu karena kita merasakannya. Diibaratkan oleh Syekh Utsaimin seperti misalnya saya mengabarkan kepada Anda bahwa saya memiliki 1 buah apel. Anda percaya dengan ucapan saya, maka ini disebut ilmu yakin. Apelnya durung tak dudukno lho. Belum, saya tak simpen di kantong. Kemudian tak tunjukkan sama saya. Ini loh apelnya. Nah, baru meningkat menjadi ainul yakin. Kemudian tak bilang, "Nyo, panganen. Makanan apelnya ini." Dimakan sama dia, ini baru hakul yakin. Ya, aku punya apel yang sangat manis, ini makan. Oh iya, manis tenanan iki apel. Ini hakul yakin. Nah, keimanan kita terhadap surga dan neraka, keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan yang mati, itu dari 3 level tadi, kita masih level yang mana? Hah? Tentang surga dan neraka. Ilmu yakin. Ya, kalau sampai ada yang bilang ainul yakin, wah ini bahaya nih. Residivis neraka ini, berat ini. Iya, ilmu yakin, karena kita mengetahuinya cuma dari sekedar khabar. Tapi kalau misalnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghidupkan yang mati, Allah maha mampu untuk menghidupkan yang mati, atau Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu, Allah mampu merubah keadaan miskin menjadi kaya, yang sudah divonis mati akhirnya sehat. Ini kita apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin yang sudah merasakannya. Ya, intinya itu tingkatannya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu masih dalam tingkatan ilmu yakin. Maka dia ingin untuk ainul yakin, melihat bagaimananya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati tadi. Ya, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min? Apakah kau tidak beriman? Ini pertanyaan Allah bukan didasari karena Allah tidak tahu kondisi keimanan Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk menegakkan hujjah kepada Nabi Ibrahim, bahwa kau ketika minta seperti itu memang bukan karena kau tidak beriman, tapi kau ingin untuk meningkatkan keimananmu menjadi level ainul yakin. Ya, sekali lagi bukan karena Allah tidak tahu kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim. Baru kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya burung-burung yang dipisah-pisahkan oleh Allah kemudian dikumpulkan kembali. Itu mungkin wallahu a'lam. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan berkurangnya keimanan seseorang dalam kondisi titik terendah atau titik nadir paling rendah 0, apakah bisa menjadi penyebab pembatal keimanan itu sendiri? Iya. Bukan pembatal keislaman itu sendiri. Nah, iya memang
keimanan seseorang ketika berkurang, tergerus dan berkurang, itu dia sampai pada titik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa para ulama mewanti-wanti untuk segera bertobat, atau Allah dalam syariat kita diwanti-wanti kita untuk segera bertobat dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa ini, meskipun dosa yang kita lakukan awalnya itu kecil, terus pasti, dan itu pasti lama kelamaan akan meningkat sampai pada titik akhirnya menghalalkan dosa tersebut. Kalau sudah menghalalkan dosa tersebut, maka hukumnya kufur, dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Contoh misalnya seorang yang perzinahan misalnya. Awalnya mungkin dari melihat aurat wanita, meningkat lagi melihat ya video-video porno, meningkat lagi menjadi nyoba apa yang ada di video porno tersebut, ya, meningkat lagi sampai pada titik dia ketika diingatkan oleh seseorang bahwa itu perbuatan yang haram, dia coba untuk membela diri alias mempertahankan perbuatannya bahwa ini perbuatan yang biasa-biasa saja. Dibawakan dalil ini, ya, tanya kepada ustadz ini sampai dia bisa membela diri bahwa perbuatannya ini nggak salah. Akhirnya sampai pada tingkatan dia ini memerangi orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, yang mengatakan zina haram, diperangi sama dia. Sampai pada titik bikin disertasi zina itu boleh. Itu awalnya dari situ dulu. Makanya masih ringan-ringan gitu sudah langsung di-cut. Ya, langsung diputus, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jangan melihat dosa dari kadar kecilnya, karena yang kecil ini akan pasti, itu rumus yang pasti sudah, pasti akan mengantarkan kepada yang besar sampai pada titik kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Minimal kufurnya itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang kalau sudah berkarat kebiasaan maksiat dalam dirinya, sehari nggak bermaksiat itu nggak nyaman dia, gelisah. Opo yo sing kurang yo? Oh iya lali, durung zina aku. Gitu. Ada yang gelisah di dalam dirinya itu. Sudah candu seperti itu. Ya Allah wa'alam. Itu mungkin. Yang lain? Cukup? Ya. Untuk masalah tadi yang zina itu hadisnya kan kalau nggak salah saya dengar sama dengan musik. Kan banyak orang yang menghalalkan itu kan. Itu bagaimana? Iya sama, karena disebutkan dalam satu redaksi. Kata Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada orang-orang di antara umatku yang menghalalkan sutra, yang menghalalkan khamr, yang menghalalkan zina, dan menghalalkan alat-alat musik. Itu dijadikan satu redaksi, ya berarti keburukannya hukumnya sama. Ya, sama seperti orang-orang yang berzina, orang yang mendengarkan musik sampai pada tingkatan dia membela mati-matian bahwa musik itu boleh. Awalnya ya cuma sekedar mendengarkan saja. Kemudian meningkat, dia jadi pemain musiknya. Kemudian meningkat lagi, seakan-akan satu hari tanpa mendengarkan musik itu stres dia, nggak bisa berpikir. Sampai ada orang yang diadab sama Allah seperti itu. Nggak nyaman dia kalau misalnya tidak mendengarkan musik. Ada dulu kita punya kawan, dia itu kalau tidur nggak nyetel musik nggak bisa turun. Mungkin banyak ya orang-orang kayak gini ya. Ya itu azab itu jamaah. Iya, pengantar tidur. Itu azab itu. Nggak bisa tidur kalau tidak mendengarkan musik. Bahkan dia cerita, dia sudah capek, lelah ya dari luar kota. Iya, nggak bisa tidur ya kalau tidak mendengarkan musik itu tadi. Itu azab dari Allah, bukan terus nikmat, enak mendengarkan musik. Enggak. Sampai pada tingkat kecanduan. Meningkat lagi ketika dibawakan tentang hadis-hadis haramnya musik, dia mengelak, dia membela mati-matian sampai akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Diselewengkan dalilnya dan lain sebagainya. Nah, ini tingkat kekufurannya di situ. Meskipun terkadang orangnya nggak langsung kita vonis kafir,
Tapi perbuatan dia menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah, itu adalah kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, mengganti-ganti syariat Allah Azza wa Jalla. Oke. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Baik. Ada wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.